Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada hari ini akan membahas mengenai teori beban lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Davina Afrilian dengan NIM akhir 170, kemudian Supriyadi dengan NIM akhir 86, Jessica dengan NIM akhir 101, kemudian Nadia dengan NIM akhir 106, Konita dengan NIM akhir 156, dan Novia dengan NIM akhir 164. Yang pertama yaitu teori beban lingkungan. Teori beban lingkungan merupakan konsep dalam psikologi lingkungan yang menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dari lingkungan mereka. Dalam teori ini, stimulus lingkungan dapat berbentuk faktor fisik seperti kebisingan, pencahayaan, kepadatan populasi, serta faktor sosial seperti tekanan pekerjaan atau ekspektasi sosial. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar teori beban lingkungan. Menurut Cohen dalam Veitch dan Apelin tahun 1995, teori beban lingkungan didasarkan pada 4 asumsi utama, yaitu menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan stimulus lingkungan mereka. Yang pertama itu kapasitas manusia dalam memproses informasi terbatas. Yang kedua, jika stimulus melebihi kapasitas pemprosesan, perhatian akan pecah. Yang ketiga, respon adaptif terhadap stimulus bergantung pada kemampuan individu dalam mengontrol dan memprediksi stimulus. Yang terakhir, jumlah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu. Nah, yang selanjutnya yakni ada faktor mengenai pengaruh beban lingkungan. Nah, di sini ada beberapa faktor, yakni yang pertama ada kebisingan. Nah, jadi suara kendaraan, konstruksi, atau bahkan lingkungan. Yang kedua ada kepadatan dan keramaian. Jadi tempat umum yang padat seperti transportasi massal dapat menimbulkan stres dan ketidaknyamanan. Yang ketiga yakni ada pencahayaan. Pencahayaan yang tidak sesuai atau terlalu terang atau bahkan terlalu redup dapat menyebabkan ketegangan mata dan gangguan tidur. Dan yang terakhir yakni ada juga tekanan sosial dan beban kerja, di mana ekspektasi sosial dan tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat meningkatkan beban psikologi seseorang. Oke, selanjutnya ke dampak dampak dari beban lingkungan terhadap individu dan masyarakat ya. Kita ketahui bersama bahwasannya apabila beban lingkungan atau beban kerja itu sangat penumpuk dan tidak bisa atau tidak segera kita atasi, maka kan menyebabkan beberapa dampak terhadap individu dan juga eh, lingkungan masyarakat. Nah, ini harus segera diatasi. Adapun beberapa dampak utama yang akan terjadi apabila beban lingkungan ini tidak segera diatasi. Yang pertama itu adalah gangguan konsentrasi dan juga produktivitas. Nah, orang atau individu yang mengalami gangguan lingkungan ini akan lebih sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, orang yang mengalami gangguan konsentrasi ini biasanya di lingkungan kerja atau di lingkungannya itu tidak bisa fokus dengan baik. Jadi tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dia akan terganggu dengan aktivitas atau pekerjaan orang lain. Kemudian yang kedua itu stres dan kelelahan mental. Nah, beban lingkungan yang berlebihan dan dapat meningkatkan hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan burnout dan kelelahan mental. Jadi, beban lingkungan yang terlalu menumpuk dan juga misalkan terlalu menekankan eh, apa permintaan dari atasan misalkan itu juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental terhadap karyawan atau individu itu. Kemudian yang terakhir ada gangguan kesehatan mental dan fisik. Nah, ini biasanya stres akibat beban lingkungan eh, yang dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, hingga hipertensi. Nah,
perlu diketahui juga gangguan kesehatan mental dan fisik ini biasanya terjadi di lingkungan yang memang sangat-sangat menguras tenaga dan mental ya. Kadang juga banyak sekali orang-orang yang mereka lebih mengutamakan mencari lingkungan yang di mana mereka merasa nyaman. Jadi tidak cuma mereka merasa puas dengan gaji misalkan, tapi juga dia mengutamakan bagaimana mereka merasa aman ketika mereka berada di lingkungan tersebut. Jadi percuma kita di lingkungan yang misalkan eh, di lingkungan kerja misalkan ya di lingkungan kerja yang gajinya besar, tapi mereka tidak mendukung potensi kita, mereka tidak mendukung eh, eh, keadaan kita, dan mereka tidak peduli tentang diri kita. Jadi itu yang sekarang juga banyak diperhatikan. Makanya sekarang juga banyak eh, sekali terutama Gen Z ya di kalangan perusahaan-perusahaan itu banyak yang keluar ya karena mereka merasa tidak aman di lingkungan tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh eh, teman saya. Baik, selanjutnya ada penerapan teori dalam kehidupan. Yang pertama, lingkungan perkotaan. Kebisingan dan kepadatan di kota-kota besar, tingkat kebisingan yang tinggi dan kepadatan penduduk dapat menyebabkan kelebihan beban sensorik yang berpotensi meningkatkan stres dan menurunkan kualitas hidup. Menurut Helmi 2015. Yang kedua, lingkungan kerja. Beban kerja dan kesehatan mental, tuntutan pekerjaan yang tinggi dan kondisi kerja yang tidak kondusif dapat menyebabkan stres dan mempengaruhi kesehatan mental karyawan. Menurut Wardani 2024. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan lingkungan hidup. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan lingkungan hidup untuk mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Menurut Sumarmi 2008. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari teori beban lingkungan ini menjelaskan keterbatasan manusia dalam memproses informasi dari lingkungan sekitar. Ketika jumlah rangsangan yang diterima melebihi kapasitas, pemrosesan individu hal ini dapat menimbulkan stres, kelelahan mental, dan gangguan perilaku. Faktor-faktor seperti kebisingan, kepadatan, pencahayaan, tekanan sosial, dan beban kerja turut mempengaruhi tingkat beban lingkungan. Dan selanjutnya di sini ada sarannya peningkatan kesadaran lingkungan, penerapan desain ramah lingkungan, manajemen stres dan beban kerja, penelitian berkelanjutan, serta edukasi dan sosialisasi merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif beban lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.